Ya, ke Jakarta aku kan kembali. Itu kira-kira yang mungkin ada di benak para perantau yang kemarin sempat mudik ke kampung halaman, lalu sekarang mulai berangsur kembali lagi ke Jakarta. Tapi yang menarik tidak hanya itu pemirsa. Para perantau yang kembali ke Jakarta ini juga membawa sanak saudara yang menjadi pendatang baru di Jakarta. Itu yang kemudian menjadi PR kira-kira dari setiap musim lebaran yang menyisakan sejumlah cerita, dan tentunya ini ditanggapi oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyatakan siap membuka lapangan pekerjaan. Tapi sejauh mana kesiapannya? Betulkah gelombang pendatang baru ini akan mengalami peningkatan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Rian. Selamat malam Mbak. Sehat Pak Rian? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, dan juga bergabung bersama kita ada sosiolog kita Pak Imam Prasojo. Pak Imam, terima kasih sudah hadir. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga bergabung bersama kita ada DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, ada Bang Joni Simanjuntak. Bang Joni sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Imam, mungkin kita ingin mengawali membaca gambaran yang nampaknya tradisinya bukan hanya mudik Pak Imam, tapi juga kembali ke Jakartanya bawa sanak saudara, pendatang baru. Ini betul-betul menjadi suatu kebiasaan. Kenapa kemudian itu terjadi Pak Imam? Jadi akar masalahnya di saat di mana suatu negeri ada ketimpangan, ya yang ekstrim apalagi, itu kecenderungannya orang akan pergi ke tempat-tempat yang lebih memberikan harapan. Oke. Gitu. Nah itu juga sebenarnya berlaku migrasi, international migration, ya migrasi internasional. Nah kalau di negeri kita, di desa-desa atau kota-kota yang lain yang ada di sekitar kita, pembangunannya itu kurang berkembang dengan baik, maka orang akan mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Apalagi kalau forced migration, ya migrasi yang terpaksa karena sumber hidup di pertanian, peternakan, perikanan, ya di desa-desa tidak bisa memberikan sumber kehidupan yang memadai, maka orang terpaksa seringkali malah keluar. Nah, tapi yang sering jadi sorotan kan masyarakat yang miskin, tapi migrasi politisi kan juga ke Jakarta. Gubernur DKI juga bukan asalnya dari Jakarta. Presiden, berapa kali presiden itu juga bukan orang Jakarta. Gitu kan. Wakil presiden sekarang juga migrasi juga. Nah, artinya terjadi di semua kalangan. Iya, kalangan. Nah, oleh karena itu, di satu sisi sering dikesankan kalau migran itu menjadi beban gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga migran itulah yang sebetulnya membangun Jakarta ini. Jadi misalnya buruh bangunan, ya. Anda bisa bayangkan misalnya ada boykot dari buruh bangunan tidak mau ke Jakarta. Pasti pembangunan juga akan bingung kan gitu kira-kira. Jadi kita harus melihat porsinya, harus lebih adil ya di dalam melihat itu. Nah, kalau kita ingin agar migrasi itu tidak menjadi gelombang yang besar, ya Jakarta dan juga dibantu pemerintah pusat, bagaimana paling tidak melakukan mapping, ya pemetaan di mana lokasi-lokasi yang menjadi pengirim migran yang paling banyak. Nah, disitulah yang harusnya difasilitasi nanti anggota DPRD dengan segala keikhlasannya, anggaran yang ada di DKI itu juga membantu. Jadi istilahnya kalau di luar negeri ada sister city misalnya, ya. Jadi kota yang menjadi mitra dari kota-kota lain. Apalagi amanat proklamasi itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya, tidak hanya kesejahteraan orang Jakarta. Tidak hanya kesejahteraan para elit yang ada di Jakarta. Jadi sehingga itu menjadi adil begitu ya Pak? Ya, harus adil. Nah, oleh karena itu anggaran yang relatif melimpah di DKI harus dialokasikan untuk menjadi stimulator, ya tumbuhnya ekonomi di daerah pengirim paling banyak. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, mudah-mudahan DPRD ya nanti Pak Gubernur juga memetakan mana wilayah-wilayah yang paling perlu mendapat bantuan, sehingga masyarakat itu, terutama masyarakat yang paling bawah, lapisan paling bawah, tidak harus susah payah mengadu nasib. Dan apalagi dia sampai di sini belum tentu punya kerjaan. Oke, baik Pak Imam. Baik, nah mungkin langsung dijawab oleh Bang Joni. Kalau urusannya sudah anggaran, lalu kemudian bagaimana kebijakan dari Jakarta ini untuk bisa ikut menstimulus daerah-daerah lain yang mengirimkan
cukup banyak pendatang ke Jakarta. Gimana Bang Joni? Saya sangat setuju ya pendapat Mas Imam tadi. Maka ketika ada pemimpin-pemimpin di luar itu ataupun sebelum ini mengatakan bahwa orang-orang yang datang ke Jakarta itu adalah beban, seperti salah. Karena biar bagaimanapun secara teoritis apa yang dikatakan Mas Imam itu persis banget. Seharusnya Jakarta ini juga ya di samping supaya jangan terjadi migran besar-besaran ya, sosialisasi kepada wilayah-wilayah yang memberikan sumbangan ya perpindahan itu lebih banyak ya. Yang paling bisa minimal kita lakukan adalah bagaimana supaya orang-orang yang lebih punya keahlian tertentu ya, dia punya kemampuan tertentu untuk bisa. Itu pun hanya sekedar pendapat. Tetapi cara yang paling baik adalah tadi melalui pemberian hibah kepada wilayah-wilayah tertentu. Dan saya pikir ini masukan yang luar biasa bagi saya ya, sebagai anggota DPRD, akan menyampaikan kepada gubernur supaya itu yang harus kita lakukan. Karena membatasi juga saya pikir tidak manusiawi. Di waktu-waktu yang lalu kan ada operasi justisi dan sebagainya, mereka masuk dengan cara-cara lain. Itu jalan yang paling terbaik saya pikir. Saya setuju, terima kasih itu. Jadi kemudian diterima tapi perlu dibicarakan bagaimana juga supaya ada peluang-peluang lain di daerah lain begitu. Karena biar bagaimanapun ke Jakarta akan semakin banyak. Sekarang sekolah swasta nanti akan gratis, termasuk juga Kartu Jakarta Pintar itu lebih hampir 900 siswa dapat itu. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jakarta ini sangat menjanjikan. Oleh karena itu disparitas antara kota-kota itu dengan desa-desa itu juga harus menjadi perhatian pemerintah Menarik ini pusat. untuk dibahas lebih lanjut. Pak Imam juga sudah ingin bersuara lagi, tapi ditahan dulu. Pak Imam, usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda.